Sahabat Melanin semua, selamat datang dalam acara Dermcast Melanin by Divi UNS. Acara ini dipersembahkan oleh Residen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Rumah Sakit Dr. Muardi Solo. Diharapkan dengan adanya acara ini, kita dapat berbagi informasi seputar kesehatan dan penyakit pada kulit dan kelamin. Episode kali ini merupakan episode yang cukup spesial karena berkaitan dengan Hari Kesehatan Kusta Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Januari 2021. Bersama dengan saya, Marsha, sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, bersama dengan narasumber yaitu Dr. Muhammad Eko Irawanto, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Tetap semangat dokter hari ini, ya, dokter. Jelas harus semangat. Ya. Walaupun pandemi kita tetap harus produktif ya dokter. Harus tidak terganggu dengan adanya pandemi. Iya, Insya Allah. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang kusta, dokter. Ya. Kusta itu memang merupakan penyakit yang masih cukup banyak ya dokter di masyarakat. Namun memang masyarakat ini banyak yang belum mengetahui dokter. Sebenarnya tanda dan gejala kusta atau penyakit kusta itu sebenarnya apa sih dokter? Nah, Ya. banyak pasien atau banyak masyarakat itu taunya itu adalah suatu penyakit kutukan dokter. Ya. Nah, apakah bisa dijelaskan dokter sebenarnya kusta itu penyakit kusta atau lepra itu penyakit apa sih dokter? Ya, jadi penyakit kusta atau penyakit lepra itu sebenarnya penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium leprae. Itu yang biasanya menyerangnya kulit dan serabut saraf tepi. Tapi dia bisa menyerang organ yang lain juga. Tapi yang paling sering mengenai kulit dan saraf tepi. Gitu. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi ini berarti menular ya dokter? Kebetulan memang menular penyakit ini. Biasanya penyakit infeksi itu rata-rata mikroorganisme manapun bisa menular ya. Tetapi untuk kuman lepra ini untungnya jadi bisa menular tapi tidak mudah menular. Jadi kita ibaratkan kayak penyakit flu biasa atau penyakit corona seperti ini. Nah, itu sama-sama bisa menular. Cuman yang karena flu atau karena COVID ini, corona ini sangat mudah menular. Jadi bisa dalam beberapa hari aja bisa muncul gejala. Biasanya setelah terkena itu virus masuk, nah itu bisa muncul gejala dalam beberapa hari sampai 2 minggu biasanya. Tapi kalau seseorang itu terkena kuman lepranya masuk di tubuh, nah ini bisa ketularan, bisa juga tidak. Tergantung daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh bagus, biasanya tidak akan tertular. Tapi kalau daya tahan tubuhnya tidak bagus, tapi memang ada faktor genetik juga. Jadi seorang itu bisa muncul kusta karena ada faktor genetik juga. Nah, kalau misalnya kuman itu sudah masuk, nah itu butuh waktu lama untuk menjadi penyakit. Jadi masa inkubasinya, di mana mikroorganisme itu masuk tubuh sampai memicu gejala itu butuh waktu lama banget. Bisa kurang lebih antara 40 hari sampai 40 tahun. Di beberapa textbook mengatakan seperti itu. Artinya butuh waktu lama banget untuk bisa menularkan. Jadi muncul gejalanya lama banget. Kita bandingkan tadi, yang virus tadi bisa dalam 2 minggu sudah muncul gejalanya. Artinya penyakit kusta ini menular tetapi tidak mudah menular. Jadi lebih aman daripada virus flu atau virus corona.
Oh, jadi memang penularan pada kusta atau lepra ini tergantung dari daya tahan tubuh kita sendiri ya dokter? Ya, daya tahan tubuh juga ada faktor genetik Oke. juga. Jadi seorang bisa terkena penyakit kusta itu ada unsur gen juga. Jadi ada beberapa literatur mengatakan ketika seorang itu genetiknya dia kemasukan kuman lepra, dia bisa pemicu penyakit kusta itu yang jenisnya A misalnya. Karena penyakit ini memang ada beberapa tipe ya. Jadi ada tipe yang paucibasiler yang jumlah lesikulinya sedikit, ada tipe multibasiler yang jumlah lesinya banyak. Nah, untuk tipe paucibasiler itu tidak mudah menular. Tapi yang multibasiler mudah menular ke orang lain. Nah, pada orang-orang tertentu itu ada genetiknya, ketika terkena suatu kuman dia bisa muncul yang tipe paucibasiler. Tapi ada yang orang dengan genetik tertentu dia ketika kuman masuk dia bisa muncul multibasiler. Jadi memang tidak setiap orang bisa terkena. Kalau secara teoritis 95% kurang lebih ya, itu ketika seseorang kemasukan kuman itu bisa kebal. Jadi tidak terkena gejalanya, tidak berhasil kuman itu menyebabkan penyakit. Nah, sisanya 5%-nya itu bisa muncul penyakit. Jadi 95% rata-rata itu tidak muncul gejalanya kalau misalnya dia kena. Artinya tubuh mampu bisa mengatasi kuman lepranya. Baik dokter, jadi supaya masyarakat juga tahu dokter, jadi untuk kusta itu berarti tidak menular melewat misalnya bergantian handuk atau makan dengan piring yang sama, atau itu bagaimana dokter? Supaya takutnya kan pasien dengan kusta itu kan sering dikucilkan dokter. Ya. Nah, selain penularan, maksudnya penularan itu dari mana saja sih dokter? Supaya masyarakat juga bisa tahu batasannya bagaimana kita berinteraksi dengan pasien dengan kusta atau lepra gitu dok. Ya, jadi penyakit kusta ini yang penting tidak mudah menular. Jadi kalau misalnya seorang terkena kusta itu tidak perlu kita harus menjauhi gitu, nggak perlu terus mengucilkan, nggak perlu, karena memang tingkat penularannya tidak mudah tadi. Artinya apa? Artinya ketika menularkannya itu juga masih belum jelas dia lewatnya apa. Secara teoritis itu bisa menularkan ke orang yang lain terdekat terutama ya. Itu secara kontak erat dan lama. Jadi memang butuh waktu kontak, artinya berhubungan dengan seseorang yang terkena itu lama sekali baru bisa muncul gejala. Artinya ketika kita hanya ketemu salaman sekali, pinjam handuk sekali, itu juga belum tentu terkena. Karena memang ini sifatnya kumannya sendiri juga butuh berkembang biaknya itu lama banget. Nah, artinya nggak usah takut untuk tertular pada orang penderita kusta. Hanya saja kita waspada. Artinya ketika kita tahu seseorang itu sudah terkena penyakit kusta, nah itu sebaiknya segera diobati. Setelah diobati, itu harapannya memutus rantai penularan, sehingga bisa mencegah penularan menularkan di sekitarnya. Jadi pada pasien yang sudah diobati dokter, untuk tingkat penularannya juga lebih rendah dibanding yang belum diobati. Iya betul. Terus juga ada tipe yang tadi kan ada dua tipe secara umum ya, paucibasiler yang jumlah lesnya sedikit, artinya jumlah kumannya sudah sedikit. Terus yang satunya multibasiler itu jumlah lesikulitnya banyak, artinya jumlah kuman juga lebih banyak. Nah, ketika kita satu rumah misalnya nih, dengan orang dengan tipe yang paucibasiler itu lebih kecil menularkannya dibandingkan kalau kita satu rumah dengan orang dengan multibasiler. Nah, itu juga mempengaruhi penularan juga. Jadi tipe seseorang terkena kusta ini juga mempengaruhi tipe penularan juga. Jadi nggak usah takut mudah kita tertular gitu, enggak, karena memang sifatnya tidak mudah menular. Hanya mungkin karena pasien kusta ini kan kalau sudah sampai taraf yang progresif sampai tangannya itu prudul, jadi tangannya kan bisa lepas bahasanya, jadi bisa
bisa jari-jarinya itu bisa terpotong, jadi berkurang ya. Nah, itu terus kemudian kadang-kadang ada borok yang nggak sembuh karena sering pada kusta itu kan boroknya terjadi borok itu kan nggak sembuh-sembuh. Nah, itu dianggap sesuatu yang menjijikkan. Nah, itu yang menyebabkan orang pada akhirnya terus kemudian ketakutan untuk, oh ini jangan-jangan mengenai saya juga. Nah, itu sehingga terus kemudian sering dikucilkan itu tadi. Tapi sebenarnya asal penyakit kusta itu sudah diobati, itu akan bisa memutus rantai penularan dan bisa mencegah penularan lebih lanjut. Karena begitu sekali minum kustanya itu kan kumannya sudah mati banyak sekali. Hanya memang sayangnya pengobatan kusta itu butuh waktu yang lama. Ada yang 6 bulan, ada juga yang 12 bulan. Sehingga keluarganya itu kadang-kadang tetap masih ada kepikiran karena minum obat jangka waktu lama. Nah, itu nanti kadang-kadang saya juga ikut ketularan juga. Nggak apa-apa, artinya nggak usah takut untuk ketularan karena asal kita mampu menjaga daya tahan tubuh itu kita bagus, ya insya Allah kita nggak akan ketularan. Ya, baik dokter. Jadi memang kita tidak perlu takut untuk tetap berinteraksi dengan pasien kusta ya. Ya. Tapi banyak pasien dan masyarakat tuh juga sebenarnya belum paham betul dokter tanda dan gejala penyakit kusta itu seperti apa. Jadi banyak pasien datang tuh sudah dengan reaksi kusta gitu dokter. Dikiranya panu atau mungkin penyakit kulit yang lain. Nah, sebenarnya apakah bisa dijelaskan lebih lanjut dok, tanda dan gejala pada pasien kusta yang harus kita waspadai itu seperti apa dokter? Ya, jadi kusta ini penyakit yang masuk di dalam bahasa Inggrisnya itu the great imitator. Jadi peniru ulung dengan penyakit yang lain. Jadi mirip penyakit yang lain. Nah, gejalanya kadang-kadang mirip panu. Orang kan ini panu. Karena orang taunya panu itu warnanya kulit putih. Nah, itu dianggap panu. Nah, jadi gejala yang biasanya tanda utama seseorang kena penyakit kusta itu ada yang namanya tanda kardinal. Jadi ada 3 tanda utama, yaitu bercak merah atau bercak putih yang mati rasa. Nah, kuncinya adalah mati rasa. Jadi tidak kerasa apapun di bagian kulitnya. Terus berikutnya adalah terjadi penebalan saraf tepi. Jadi memang ini harus dokter yang memeriksanya. Jadi kalau sudah ada penebalan saraf, nah itu kita curiga bahwa di situ ada kusta. Terus yang berikutnya lagi, nah ini pemeriksaan dengan mikroskopis. Jadi ketika kita mencurigai seorang itu terkena kusta, nah nanti biasanya kita akan memeriksa secara mikroskopik untuk membuktikan bahwa itu ada kumannya enggak. Cuman kadang-kadang memang tergantung tipe kustanya juga. Kalau tipenya itu memang tipe yang pauci basiler, yang kumannya sedikit tadi atau lesi kulitnya sedikit, itu biasanya negatif, nggak ketemu kumannya. Tapi kalau yang tipe multibasiler yang kumannya jumlahnya banyak, lesi kulitnya banyak, nah itu biasanya akan ketemu positif. Nah memang secara umum gejala seperti itu. Tapi bisa juga kita melihat kalau dia masuk di dalam tipe yang multibasiler, itu biasanya ada yang disebut sebagai facies leonina. Jadi wajahnya mirip singa. Biasanya di sininya berkerut. Nah, jadi kalau kita melihat apa itu jidat, nah biasanya seperti itu terus. Jadi kalau misalnya masih muda, kita ketemu orang di jalan kok masih kok merengut terus. Nah, jadi begini terus. Nah, terus kita lihat alisnya juga. Jadi kalau berkerut gini, alisnya nggak ada. Nah, itu kita harus curiga itu terkena kusta. Makanya tandanya adanya kerutan di dahi yang nggak hilang. Terus kemudian turun ke bawah, jadi di sini alisnya hilang. Terus turun ke bawah lagi. Nah, biasanya kalau ngomong itu bindeng biasanya. Jadi pasien itu sering kita tanya, Pak, bindeng mboten? Nggih, Dok. Itu sejak kapan? Sejak bareng dengan yang lain nggih bareng. Nah, itu kadang sering apa itu terjadi. Jadi mulutnya bindeng. Apa hidungnya. Terus berikutnya lagi, ketika hidungnya makin lama itu rusak, itu nanti terus kemudian akan jeglong.
Jadi kalau bahasa medisnya kita sebut sebagai saddle nose, jadi jeglong. Terus melebar ke samping ya, di pipinya nanti biasanya ada benjol-benjolan. Terus melebar ke samping lagi di telinganya, nah, jadi di sini. Nah itu nanti ada banyak benjolan kanan kiri. Nah itu sebagai secara umum tadi disebut sebagai Fasciitis leonina. Nah kalau ada seorang dengan tipe seperti itu biasanya menderita kusta. Nah makanya itu perlu laboratorium. Biasanya dicek yang benjol-benjol di telinga tadi dicek. Terus kemudian ketika ditemukan tanda mikroskopis kusta ya sudah kita wajib mengobati. Itu memang gejala secara umumnya. Cukup banyak ya dokter gejalanya ya. Tapi bisa juga dokter Marsha. Jadi ada juga yang sampai kalau pasien sudah menderita kustanya lama, tidak diobati-obati, bisa sampai sarafnya rusak. Nah, saraf yang rusak itu bisa mengurusi saraf-saraf pergerakan. Jadi kadang-kadang tangannya kayak cakar, kelohen, atau juga jadi apa itu tidak lemes gini, tidak bisa digerakkan. Jadi kalau tangan begini atau kaki juga seperti ini, drop foot ya kalau di kakinya. Nah itu biasanya tanda-tanda kerusakan saraf atau juga kita sebut sebagai stocking and glove anesthesi. Jadi di telapak tangan, telapak kakinya itu tidak merasakan apapun. Nah itu kadang-kadang kita ketemu pasien seperti ini. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang tinggalnya di desa sering bertani ya, panen. Nah itu kadang-kadang kan mepe, jemur padinya itu di halaman depannya. Nah itu biasanya rumah-rumah di petani-petani itu kan halamannya di mester ya, di mester itu di jubin apa meneh. Jadi di semen untuk jemurin apa itu padi tadi. Nah kadang-kadang pasien itu bangga dengan cerita, dok saya kalau jemur padi itu nggak pernah pakai sandal karena siang-siang itu jemur karena sudah mati rasa nggak perlu pakai sandal. Nah cuman efeknya nanti makin lama rusak karena nggak merasa kan kulitnya panas itu sebenarnya, tapi karena tidak merasa sama sekali dia nggak merasa panas. Nah akhirnya makin lama kulitnya akan rusak. Nah itu salah satu tanda juga. Jadi ketika kulit telapak tangan, telapak kaki sudah tidak merasakan rasa panas lagi, nah, kena banyu jarang, jadi air yang direbus. Ya, itu kan bahasanya kan pasien bilangnya banyu jarang. Dok saya kena enggak apa-apa kulit saya. Nah telapak tangannya kena air panas tuh nggak ngerasa apa-apa. Nah itu tanda-tanda kalau seseorang pasien itu bisa terkena kusta. Nah itu tanda yang lain juga. Jadi itu tanda yang paling penting dari penyakit kusta itu adalah suatu bercak yang mati rasa. Mati rasa, ya. Itu harus benar-benar diwaspadai sekali ya dokter. Dan ya, kalau betul. bisa sebelum gejala-gejala tadi yang disebutkan itu sudah diobati ya dokter. Jadi kita bisa cegah seperti misalnya udah terjadi kerusakan pada syaraf atau tangan yang sudah kontraktur itu harusnya bisa kita cegah ya dokter ya. Ya bisa. Tapi kalau sudah terjadi gini, jadi apa itu kayak cakar, kontraktur ya kalau bahasa medisnya. Nah itu susah. Meskipun sudah diobati karena dia memang sudah sarafnya kan sudah rusak. Nah itu biasanya metodenya memang harus dengan pembedahan. Jadi melibatkan dokter bedah untuk mengatasi bentuk-bentukan tangan yang seperti cakar tadi atau klohen tadi. Nah ini yang sudah susah untuk kembali normal biasanya. Makanya ketika sudah merasakan mulai nggak normal, ini kok nggak merasakan tangan saya ya misalnya, atau ada bercak putih atau kemerahan yang mati rasa, nah itu segera berobat. Sering pasien itu baru berbulan-bulan baru datang karena sering menganggap bahwa ini nanti akan sembuh sendiri. Tapi ternyata kok sampai setengah tahun nggak sembuh-sembuh baru datang ke dokter. Nah ini kadang-kadang kuman sudah menyebar kemana-mana.
Jadi memang kalau ada keluhan seperti itu harus langsung datang untuk menemui dokter ya dokter, terutama dokter spesialis kulit dan kelamin, karena memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya dokter. Nanti diperiksa suhunya, diperiksa rasa dengan tajam atau tumpul seperti itu ya dokter ya, dan juga periksa syarafnya juga dokter. Tapi sebenarnya itu untuk penyakit kusta atau lepra ini sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok, atau nanti bisa kambuh lagi dokter? Ya, jadi sebenarnya kan ini kuman ya. Jadi kuman itu kan ini ada obatnya. Jadi nggak usah khawatir bahwa penyakit ini ada obatnya. Jadi pasti bisa disembuhkan. Kalau ini ada syaratnya. Kalau mau rutin telaten, karena tadi. Jadi kalau misalnya dianjurkan minumnya obat 6 bulan ya harus 6 bulan. Karena kadang-kadang pasien sudah membaik 1 bulan sudah nggak merasa sakit lagi, sudah sembuh, itu kadang-kadang sudah berhenti. Nah itu jangan, karena kuman belum mati 100%. Nah, bisa disembuhkan, tetapi harus sabar telaten karena lama, 6 bulan, kadang sampai 1 tahun. Nah, kecuali kalau yang jenisnya kustanya itu hanya 1 tok, nah itu biasanya bisa minum obat yang sekali minum, 3 jenis obat sekali minum selesai. Tapi kalau jumlahnya 2 atau 3 atau lebih, nah itu biasanya lebih lama, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung jumlah lesi kustanya pada kulitnya. Itu. Jadi memang harus pengobatan ya dok. Syaratnya jika ingin sembuh total harus melakukan pengobatan. Memang pengobatannya ini lama ya dokter ya. Lama. Kalau misalnya kita minum obat dokter, tapi terus berhenti dokter, padahal belum saatnya untuk berhenti, itu ada yang misalnya efek samping atau gimana gitu nggak dokter? Atau misalnya bukan efek samping sih, apa yang terjadi dokter jika kita tuh melakukan pengobatan tapi tidak tuntas gitu dokter? Ya, jadi kumannya nggak jadi mati 100%. Jadi meskipun sudah minum obat itu kan kuman sudah banyak yang mati sebenarnya. Tetapi harus penuh. Kalau 6 bulan ya sudah harus 6 bulan, karena dikatakan selama 6 bulan itu bisa hampir 100% atau 100% sudah sembuh kustanya. Jadi kumannya sudah nggak ada. Kalau misalnya di tengah jalan putus, efek samping ya itu kan obat. Jadi efek samping yang muncul tadi kemungkinan tidak sembuh 100%. Jadi kumannya bisa saja sudah mati, tapi karena banyak yang belum mati juga, nanti bisa berkembang biak banyak lagi, sehingga penyakitnya justru muncul lagi. Dan malah lebih kuat mungkin ya dokter, malah nanti dengan diobati malah jadi nggak sembuh karena resisten ya. Ya, bisa terjadi resisten. Kalau seperti itu repot lagi. Jadi kuman sudah kebal dengan obat. Itu salah satu cara untuk menghindari jangan sampai kita itu obatnya itu kebal terhadap, ya kumannya kebal terhadap obat yang diberikan, itu harus menghabiskan obatnya. Itu. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita dianjurkan dokter itu untuk minum obat dalam kurun waktu tertentu, itu sebaiknya memang harus dilaksanakan. Karena sering pasien itu tidak patuh. Oh aku wis penak, wis mari, mandek Nah itu beberapa penyakit tertentu kayak jamur itu kan juga butuh waktu lama, kadang bisa sampai 1 bulan. Pasien sudah sembuh, sudah bagus juga tidak mau minum obat lagi, tidak mau ngoles obat lagi. Nah itu resikonya nanti berapa pekan kemudian bisa muncul jamurnya lagi. Demikian juga penyakit kusta ini, saya juga punya pasien juga, ketika saya minta berobat sudah 1 bulan sudah bagus, sudah nggak kontrol. Padahal saya sarankan ya kontrol dalam sebulan sekali untuk mengevaluasi. Nah ternyata pasien nggak mau kontrol, nah, sehingga berhenti karena sudah bagus. Nah ternyata dalam beberapa bulan kemudian muncul lagi. Nah ini yang contoh yang tidak bagus karena pasien tidak patuh. Jadi butuh kepatuhan pasien untuk bisa memutus rantai penularan ini, karena dia di sekitarnya juga ada anak, ada suami, atau ada anggota keluarga yang lain. Kalau misalnya dia putus pengobatan, itu kan resikonya kumannya tidak mati 100%, dan itu ada resiko menularkan di sekitarnya. Artinya pasien sendiri itu punya andil untuk memutus rantai penularan penyakit ini. Nah, kalau misalnya dia patuh 100% kumannya sudah mati, ya dia sudah dalam posisi tidak menularkan lagi. Nah, ini penting. Jadi ingat setiap
berobat ke dokter penyakit apapun ketika diminta kontrol ya wajib kontrol, atau diminta menghabiskan obat dalam kurun waktu tertentu ya harus mau, sehingga penyakit sembuh tidak akan menularkan ke orang-orang terdekat. Jadi karena memang pengobatan itu jangka lama ya dokter, ya memang kita tuh diwajibkan untuk rutin kontrol. Selain itu untuk mengevaluasi penyakitnya, apakah juga untuk efek sampingnya dokter? Ya, efek Kalau samping. boleh tahu dokter, untuk pengobatan jangka lama ini tuh ada efek sampingnya nggak sih dok? Ya, jadi obat-obatan yang diminum itu ada efek sampingnya. Jadi ada yang efek sampingnya pipis merah. Jadi biasa kalau minum obat seperti itu kan kita sampaikan jangan lupa untuk menyampaikan efek samping. Kita sebagai dokter kita akan berikan obat, jangan lupa selalu menyampaikan efek-efek samping yang bisa muncul. Nah, efek samping terutama yang memang nanti memicu pasien itu berhenti berobat. Nah, misalnya obatnya contohnya rifampicin. Nah, itu kan obatnya memicu efek samping pipisnya merah. Jadi pasiennya akan kaget, loh kok pipisku kok abang kayak gendera. Nah, itu kadang-kadang pasien menganggap itu darah. Nah, itu bisa jadi dia berhenti di tengah jalan. Kalau itu nggak diomongkan, nanti pasien cenderung wedi aku, ya wis mandek, pindah nih dokter yang lain. Nah, seperti itu bisa dicegah kalau kita sudah ngomong, Pak Ibu, kalau minum obat ini nanti jangan kaget, nanti pipisnya merah. Itu biasa nggak bertahan lama, nanti dalam 3 hari sudah hilang. Rata-rata 3 hari sudah hilang Tapi nggak pipisnya. apa-apa dok, pipisnya merah itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Enggak, itu karena memang dia diserap oleh tubuh obatnya, terus memang efeknya itu mewarnai pipisnya. Ya apa-apa, itu hanya sementara saja itu. Terus efek berikutnya yang bisa terjadi, kulitnya cenderung hitam. Nah, jadi itu obatnya namanya clofacipril. Nah, itu bisa muncul pigmentasi di kulit. Jangan kaget loh Bu, nanti kalau minum obat ini jangka lama nanti kulitnya kok kayak gosong, hitam. Ya itu karena efek samping dari obat ini. Nah, itu yang bisa memicu pasien terus berhenti berobat seperti itu juga. Makanya harus disampaikan ke pasien dulu. Tapi kalau untuk yang pigmentasi kulit itu apakah bisa hilang dokter setelah pengobatan, atau maksudnya apa itu akan menetap dokter? Iya, kalau sepanjang pengobatan masih jalan ya tetap akan bisa berjalan. Tapi kalau misalnya pengobatan sudah selesai, harapannya memang bisa berkurang dengan sendirinya sering dengan perjalannya waktu untuk pigmentasinya. Karena memang kalau terjadi pigmentasi itu memang tidak mudah hilang ya. Tetapi ini harus diminum karena kalau nggak mau minum nanti penyakitnya nggak akan sembuh. Jadi memang ada usaha yang lebih. Jadi kalau bahasa kita itu no pain no gain. Jadi orang itu tidak akan mencapai hasil kalau dia tidak mau muncul rasa yang nggak nyaman. Jadi seperti itu kan nggak nyaman ya. Terus kencing merah juga nggak nyaman. Nah, itu bisa nanti kumannya nggak akan sembuh kalau kita hanya karena rasa nggak nyaman terus kemudian berhenti. Ada efek samping juga dari obat itu bisa memicu anemia. Nah, itu kalau tidak salah yang Dapson, ya, obat yang Dapson itu bisa memicu anemia. Tapi memang pada orang-orang yang mempunyai dia rentan, dia ada punya kelainan enzim tertentu, ya itu bisa memicu anemia itu. Terus bisa juga mual, ya hampir sama seperti obat-obat yang lain. Jadi mual muntah itu kadang-kadang reaksi itu bisa muncul. Atau kadang-kadang kalau orang dengan alergi hipersensitif juga dia bisa muncul suatu reaksi karena obat tersebut. Nah, itu nanti ya dalam perjalanan ketika minum obat itu nanti muncul apa enggak, karena kadang-kadang tidak muncul karena yang namanya reaksi hipersensitivitas atau reaksi alergi terhadap obat itu tidak mudah terjadi juga. Hanya orang tertentu saja yang bisa terjadi reaksi alergi tadi. Jadi tidak semua pasien mengalami efek samping yang tadi dokter sebutkan ya dok. Jadi memang harus dikonsulkan lagi jika mengalami yang tadi disebutkan ya dokter ya, misalnya kencing merah atau misalnya mual muntah, nanti setiap kontrol bisa disampaikan sehingga nanti bisa segera diatasi ya dokter ya. Bisa ada
mual atau ada keluhan yang lainnya seperti dokter. Tapi kalau pipis merah itu biasanya terjadi. Normal, tidak apa-apa, jangan itu nggak takut. apa-apa, nggak usah takut. Iya dokter. Tapi sebenarnya bagaimana sih dokter mencegah penularan penyakit kusta dokter, misalnya pada orang yang satu rumah dengan pasien kusta seperti itu bagaimana sih dok cara mencegah supaya tidak menular dokter? Apakah orang yang tinggal satu rumah juga harus melakukan pengobatan atau bagaimana dokter? Ya, jadi begini, kalau orang yang satu rumah itu ada yang penyakit kusta, yang nomor satu adalah yang sakit itu harus diobati dulu. Prinsipnya itu. Karena kalau nggak diobati dia akan menjadi sumber penularan. Nah, tugas kita adalah memutus rantai penularan. Nah, dengan cara kita itu mengobati seseorang yang terkena kusta, harapannya kumannya nanti mati, terus dia tidak akan menularkan di sekitarnya. Itu. Terus berikutnya, ya kalau untuk yang tidak terkena, keluarga yang tidak terkena memang harus menjaga daya tahan tubuh. Karena mau nggak mau daya tahan tubuh itu kan bagian dari sistem pertahanan kita untuk melawan mikroorganisme dari luar. Nah itu, jadi bisa dengan tidur cukup, yaitu syarat mutlak itu tidur cukup. Jangan begadang ya. Iya, karena seseorang menderita sakit itu jika sering begadang. Contohnya nonton Barcelona misalnya sampai jam 3-4 pagi. Nah, itu bisa jadi besoknya tidurnya hanya sebentar terus sambut gawe. Nah, itu bisa dalam berapa lama kemudian bisa kena sakit, biasanya flu biasanya. Bisa menurunkan imunitas ya, betul. Nah, itu makanya tidur cukup biasa rata-rata 8 jam per hari ya. Terus berikutnya ya harus makan makanan yang bergizi. Sayuran, buah-buahan itu kalau bisa harus ada. Karena kadang-kadang orang yang nggak senang sayuran buah-buahan, nah itu biasanya bisa daya tahan tubuhnya tidak sebagus kalau orang minum yang sayuran buah-buahan. Karena sayuran buah-buahan itu kan banyak multivitamin, dia juga antioksidan, sehingga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh juga. Terus rajin olahraga. Nah, ini yang malas biasanya. Apalagi pandemi segini kan terlalu banyak di rumah. Loh, olahraganya di rumah aja. Nggak apa-apa. Loh, cukup nonton YouTube, nonton senam, tiap pagi atau tiap sore, ya itu ngikuti gerakan-gerakan senam itu aja, itu sudah cukup. Artinya kita itu olahraga tidak harus keluar rumah. Karena pandemi gini kan memang dianjurkan juga tidak keluar rumah. Atau misalnya kalau duit ya tuku sepeda statis itu juga bisa membantu kita itu ngubah ke awak. Jadi artinya kita harus, meskipun kita nggak bisa olahraga di luar, bisa olahraga di rumah. Murah meriah, bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Ya cukup 3-4 kali dalam seminggu, ya nggak harus setiap hari. Artinya yang penting kalau olahraga itu kuncinya rutin. Rata olahraga, kalau olahraga di force itu juga kurang bagus, karena nanti kecapean, itu bisa memicu daya tahan tubuh menurun. Jadi jangan mudah kecapean juga, kunci yang berikutnya juga itu. Terus ya, kalau untuk lingkungannya ya memang ventilasi rumahnya harus terjaga nih, karena kadang-kadang rumah itu tidak ada ventilasinya, terus bisa memunculkan banyak beberapa penyakit itu. Nah itu untuk yang kita berada di sekitarnya ya. Karena kita kalau hidup dengan orang dengan penyakit kusta, jangan takut dulu, mudah menular enggak, tapi tetap kita harus menjaga daya tahan tubuh kita harus tetap bagus. Terus ngurangi pergi ke daerah-daerah yang di situ misalnya sedang endemi kusta. Nah, gitu. Jadi ya sama seperti ini sedang ada wabah virus. Nah, kalau misalnya kita pergi ke daerah yang ada wabah virusnya, itu resiko tertular. Sama kalau misalnya kita tahu suatu kota itu sedang ada wabah penyakit kusta, sebaiknya kita menghindari daerah-daerah yang sedang ada wabah kusta atau endemi kusta. Itu salah satu cara untuk biar kita itu tidak mudah tertular. Cukup banyak juga ya tadi ya untuk pencegahan bagaimana supaya kita tidak tertular oleh kusta gitu ya dokter. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Eko itu cukup banyak. Jadi kita sebagai masyarakat ataupun pasien kita jangan takut
dengan stigma kusta gitu Iya. dokter. Itu tuh bukan penyakit kutukan, merupakan suatu penyakit infeksi yang dapat kita cegah, yang dapat kita obati. Iya. Jadi jangan takut untuk pasien-pasien yang memang sudah terkena kusta, asal pengobatannya teratur dan selalu minum obat sampai dinyatakan sembuh, maka Iya. kita tidak perlu takut ya dokter ya. Iya. Dan untuk masyarakat jika mengalami tanda yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Eko ya dokter, berupa bercak yang mati rasa, maka dapat langsung datang ke dokter, terutama dokter spesialis kulit dan kelamin dokter. Gitu dokter. Dokter, terima kasih sekali dokter atas Iya. Sami-sami. yang telah dipaparkan tadi dokter, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dokter. Semoga nanti dapat bermanfaat juga untuk kita semua ya dokter. Iya. Mohon maaf dokter bila Iya. saya ada kesalahan baik perkataan maupun tulisan. Satu lagi Dokter Marsha, Iya, jadi dokter. sebagai seorang dokter itu kalau menemukan penyakit kusta jangan lupa kita harus mendeteksi dini ke orang di sekitarnya, satu keluarga. Artinya kita perlu juga untuk ngecek pasien yang lain sudah ada tanda-tanda kusta apa enggak. Itu penting karena begitu ada pasien satu terkena kusta, yang lain tidak kita cek, nah bisa jadi yang lain juga sudah tertular juga. Terutama jenis-jenis kusta yang mudah menular yang tipe multibasilar itu. Karena itu salah satu cara untuk mendeteksi ketika sudah ada anggota keluarga yang terkena, bisa kita intervensi dengan pengobatan dan itu harapannya juga memutus rantai penularan. Ya, jadi untuk pasien yang sudah memang terkena jangan lupa untuk memeriksakan juga ya dokter untuk keluarganya, terutama yang satu rumah, supaya kita bisa mendeteksi secara dini, jangan sampai nanti udah gejala-gejala yang lanjut itu sudah terjadi baru datang ke rumah sakit ya dokter ya. Nah dokter, nah itu salah satu yang penting juga dokter, karena waktu yang cukup terbatas dokter, mohon izin untuk mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Jika masih ada pertanyaan nanti dapat langsung datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi untuk bertemu dengan Dokter Eko ya dokter. Siap. Untuk bagi sahabat Melanin semua, akhirnya berakhir juga sesi kita pada hari ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa, tanya bisa juga di chatnya. Di situ kan ada chat. Ya, itu tanya di situ boleh. Atau bisa juga mengusulkan penyakit-penyakit apa yang mau dibahas itu boleh. Karena itu bagian dari kita nanti mengedukasi apa yang sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Itu mungkin terakhir itu. Nanti kalau saya ngomong terus nanti sampai 24 jam berikutnya nggak selesai-selesai. Iya. Ya dokter, akhirnya berakhir ya dokter. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat Melanin semua. Waalaikumsalam. Salam meta. Ya.